Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rida yang terhormat, selaku dosen untuk mata kuliah Manajemen Perpajakan, dan kepada teman-teman, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan dari hasil kerjasama dan diskusi kami mengenai materi tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 23. Subtopik pembahasan. Yang pertama ada pemotong PPh pasal 23 dan saat pemotongan objek tarif PPh pasal 23. Yang kedua ada menentukan jumlah bruto sebagai dasar pengenaan PPh pasal 23. Lalu yang terakhir ada mencermati sewa dan penghasilan lain, jasa pelatihan, jasa laboratorium, dan jasa lain-lainnya. Masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya, Ayurini Syafa Rahmadani. Lalu yang kedua ada Restu Indah Ratnasari. Lalu yang ketiga ada Sri Astuti. Dan yang terakhir ada Zelika Rahmawati Rahayu. Siapa saja pemotong PPh pasal 23? Ketentuan siapa saja pemotong PPh pasal 23 diatur di dalam pasal 23 UU PPh sebagaimana dikutip di bawah ini. Pasal 23. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek, pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Berdasarkan ketentuan di atas, pemotong PPh pasal 23 wajib dilakukan oleh entitas berikut ini. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, dan yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya ada objek dan tarif. Di dalam praktik, pemotongan PPh pasal 23 memiliki kompleksitas tersendiri. Permasalahan yang dihadapi sangat bervariasi meskipun tarif pajaknya telah disederhanakan menjadi 15% dan 2 dari penghasilan bruto. Kompleksitas permasalahan bermuara pada penentuan objek PPh dan penentuan penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Tabel selanjutnya akan mendeskripsikan ringkasan objek dan tarif pemotongan PPh sesuai Pasal 23 UU PPh 2008 dan Permenku atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015. Dalam hal penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 tersebut tidak memiliki NPWP. Sesuai pasal 23 UU PPh 2008, tarifnya menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal sesuai kolom tarif pada tabel selanjutnya. Ikut tabel objek dan tarif pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G UU PPh tarifnya 15%. Yang kedua ada bunga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf 1 UU PPh tarifnya 15%. Yang ketiga ada royalti tarifnya 15%. Lalu yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 tarifnya 15%. Lalu yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan properti kecuali sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan barang yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final tarifnya 2%. Selanjutnya ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan tarifnya 2%. Lalu selanjutnya ada jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21
UU PPH tahun 2008. Yang pertama ada jasa penilai, yang kedua ada jasa aktuaris, yang ketiga ada jasa akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan, selanjutnya jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota, dan arsitektur landscape, jasa perancang, itu tarifnya 2%. Ikut tabel rincian jasa penunjang di bidang pertambangan dan penerbangan. Sini yang pertama ada jasa penunjang di bidang usaha panas dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Jasa penyemanan dasar yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa, selubung, dan lubang sumur. Lalu jasa penyemanan perbaikan, jasa pengontrolan pasir. Lalu yang kedua ada jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Ada jasa pengeboran, jasa pengupasan dan pengeboran, lalu ada jasa pengangkutan atau sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum. Lalu yang ketiga ada jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang pertama ada bidang aeronautika yang termasuk yaitu ada jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubung dengan pendaratan pesawat udara, jasa penggunaan jembatan pintu, jasa pelayanan penerbangan. Lalu ada bidang non aeronautika yang termasuk yaitu ada jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat. Lalu selanjutnya ada jasa penunjang lain di bidang non aeronautika yang akan dibacakan oleh Restu Indah Ratnasari. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menentukan jumlah bruto sebagai dasar pengenaan dalam PPh 23. Dalam praktiknya, seringkali muncul nih permasalahan dalam menerapkan pemotongan PPh pasal 23 ini. Permasalahan tersebut berkisar pada penentuan jumlah imbalan bruto. Nah, untuk itu pengertian jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pada PPh 23, Dirjen Pajak telah menerbitkan penegasan melalui Surat Edaran nomor 53 tahun 2009. Nah, selanjutnya penegasan tersebut itu diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015. Permasalahannya adalah untuk memenuhi kriteria imbalan bruto atas jasa selain jasa catering pada tabel 11.3 ini. Nah, jadi dalam menentukan jumlah bruto sebagai dasar pengenaan dalam PPh 23 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam bentuk usaha tetap. Nah, yang kedua yaitu jasa selain jasa catering. Hal ini tuh tidak termasuk yang pertama kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Poin kedua yaitu faktur pembelian barang atas material. Yang ketiga yaitu faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Atau yang terakhir, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, di sini kita harus mencermati sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, jenis sewa yang pertama itu sewa guna usaha dengan hak opsi. Jenis ini itu merupakan non-objek dalam PPh 23. Nah, nomor kedua yaitu ada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Jenis PP-nya itu termasuk objek PPh 23. Yang ketiga ada sewa tanah dan bangunan. Ini termasuk objek dalam PPh pasal 4 ayat 2.
Yang keempat, ada sewa pesawat atau kapal dari lessor. Lessor itu yaitu pihak yang menyewakan. Nah, ini itu termasuk jenis objek PPh 15. Yang kelima yaitu sewa pesawat dari lessor, yaitu pihak yang menyewakan yang berada di dalam negeri. Ini termasuk jenis PPh di PPh 15. Yang keenam, ada sewa kapal dari lessor dalam negeri. Ini juga termasuk PPh 15. Yang ketujuh, ada sewa harta selain harta di atas dari lessor luar negeri atau yang biasa kita sebut royalti. Nah, hal ini itu termasuk objek dalam PPh pasal 26. Dan yang terakhir adalah sewa harta dari atas lessor di dalam negeri. Nah, ini termasuk objek pajak di dalam PPh 23. Nah, menurut ketentuan pajak yang masih berlaku, terdapat dua definisi sewa. Yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, pengertian yang kedua yaitu sewa dan penghasilan lain yang dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Nah, si lessor atau pihak yang menyewakan harta di dalam sewa guna usaha ini dibatasi hanya pada perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Nah, sekarang ini sewa pembiayaan secara akuntansi tidak harus mensyaratkan adanya hak opsi. Selain itu, sudah banyak perusahaan pemilik aset yang bertindak sebagai lessor tanpa harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena memang bukan merupakan perusahaan pembiayaan. Sangat mungkin terjadi bahwa perlakuan akuntansi mensyaratkan sebuah transaksi menjadi sewa pembiayaan sesuai persyaratan di PSAK nomor 30, yaitu sewa, namun persyaratan sewa guna usaha dengan hak opsi secara pajak tidak terpenuhi. Sebagai konsekuensinya, di laporan keuangan tersaji transaksi sewa pembiayaan, sedangkan dari sisi perpajakan muncul permasalahan tentang ketentuan pajak di mana yang harus diterapkan. Masalah perpajakan yang muncul tersebut disebabkan oleh yang pertama, yaitu ketiadaan persyaratan hak opsi di dalam kontrak antara lessor dan lessee, atau lessor tidak terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan sewa guna usaha tersebut. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 23. Ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang PPh 2008 mengatur bahwa saat pemotongan PPh adalah A. Saat dibayarkan, B. Saat disediakan untuk dibayarkan, atau C. Saat telah jatuh tempo pembayarannya. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu pada akhir bulan. A. Dibayarkannya penghasilan, B. Disediakannya untuk dibayarkan penghasilan, atau C. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 PP 94 tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan, yang pertama, yaitu untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukannya sebagai utang dividen yang dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham RUPS tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara atau dividen intern
PPh pasal 23 terutang pada saat diumumkannya atau ditentukannya dalam rapat direksi atau pemegang saham, sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, untuk perusahaan yang go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen, recording date. Dengan perkataan lain, pemotongan PPh pasal 23 atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut telah diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Lalu selanjutnya yaitu membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi. Untuk mendukung langkah kualitasasi objek pasal 23 dan akun di buku besar, wajib pajak dapat memberikan kode unik pada deskripsi transaksi di setiap jurnal sepanjang kode transaksi tersebut terkait dengan objek pajak PPh pasal 23. Kode unik ini misalnya adalah tagar 23. Nah, pada saat langkah kualisasi dilakukan, seluruh akun buku besar yang terkait dengan objek PPh pasal 23 itu diunduh. Selanjutnya, seluruh transaksi yang memiliki kode tagar 23 tersebut dapat diseleksi menggunakan menu filter pada Microsoft Excel. Hal ini akan mempermudah proses ekualisasi. Seperti terlihat pada tabel 11.6, PT MBR mendapatkan tagihan jasa konsultan dari PT vendor senilai 100 juta. Tagihan tersebut tertanggal 20 Desember 2015 dan jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016. Tapi baru dilunasi tanggal 12 Februari 2016. Tabel 11.6 ini merangkum jurnal akuntansi pajak untuk transaksi tersebut. Sesuai pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan saat jatuh tempo atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Berdasarkan ketentuan ini, jurnal pengakuan utang PPh pasal 23 dibuat pada 31 Januari 2016 sesuai dengan tanggal bukti potong PPh yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi jasa. Selanjutnya ada mencermati jasa-jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi. Di dalam rincian jasa lainnya, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-PMK.03/2015 juga disebut beberapa objek jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi. Jasa-jasa tersebut adalah yang pertama jasa arsitektur, yang kedua jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketiga ada jasa perancang atau desain, yang keempat ada jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang terakhir ada jasa perawatan atau perbaikan pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Penjelasan lebih detail tentang hal ini juga dikupas saat pembahasan perencanaan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selanjutnya mencermati jasa pelatihan sebagai objek PPh pasal 23. Jasa pelatihan merupakan bagian dari jasa pendidikan nonformal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Nomor 20/2003 dan peraturan pelaksanaannya atau Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010. Satuan pendidikan nonformal adalah lembaga kursus dan lembaga pelatihan di dalam praktik lembaga pendidikan formal dan menyelenggarakan pendidikan normal berupa pelatihan atau kursus atau short course. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK.03 tahun 2015, jasa pelatihan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Di sisi lain, lembaga pendidikan formal harus nirlaba dan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf M Undang-Undang PPh, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya merupakan objek PPh sepanjang ditanamkan kembali. Bentuk penanaman kembali berupa sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
Selanjutnya, mencermati jasa laboratorium dan atau pengujian. Salah satu objek PPH pasal 23 adalah jasa laboratorium dan atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK /03/2015. Wajib pajak yang bergerak di bidang rumah sakit harus mencermati jasa laboratorium yang diberikan kepada pasien dalam pembayarannya ditanggung oleh tempat pasien tersebut bekerja. Tidak mustahil bahwa pembayaran jasa laboratorium tersebut menjadi objek pemotongan pajak. Nah, untuk itu, pihak rumah sakit perlu menyiapkan kebijakan tentang siapa yang harus menanggung pajak. Kebijakan tersebut perlu dituangkan di dalam kontrak dengan lawan transaksi. Nah, kesimpulan di sini, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Yang pertama, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Subjek pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan di atas tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Akan tetapi, ada satu pemotong yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, yaitu penyelenggara kegiatan. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan jika ada pemberian penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Ini berarti bahwa objek pemotongan PPh pasal 23.